ditemenin sama dia. Desti. Halo, selamat sore. Aku Desti. Panggil aja Desti. Desti. Ya, jadi hari ini bonus banget ya. Hari ini aku lagi ada di rumahnya dia. Itu rumahnya tuh nggak di Hamburg, jadi di Buxtehude. Iya. Ini sejam tuh lah dari Hamburg. ya sekitar sejaman dari Hamburg. Ini tuh tempatnya tuh ruih banget, tenang banget. Jadi nggak ada hiruk pikuk transportasi, banyak orang tuh nggak ada di sini. Jadi di sini tuh tenang banget, terus jauh dari keramaian. Iya, jauh dari keramaian. Iya. Terus ini kayak pegunungan gitu tuh tempatnya. Jadi pokoknya enak banget lah, sejuk gitu. Ya jadi di sini aku sama dia mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di sini udah pengalaman banget, namanya tuh dia udah berkeluarga di sini, udah lama juga tinggal di Jerman. Jadi nanti aku sendiri khususnya aku mau belajar dari bisa dia. berburu ya. Bagaimana sih berkeluarga di Jerman itu, dan apalagi suaminya bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi kan pastinya sangat berbeda gitu. Oke, jadi langsung aja. Bagaimana itu kamu memutuskan bahwa kamu akan tinggal di sini dan berkeluarga di sini? Iya. Dan pastinya dengan orang sini gitu. Iya. Gimana itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah jodoh, pertama kan jodoh itu di mana-mana. Ya, alhamdulillah saya dapat jodoh orang sini. Amin. Ya, amin, alhamdulillah berjodoh dengan orang sini. Dan memang keputusan untuk berkomitmen dengan orang yang sangat beda budaya dengan kita itu kan keputusan yang namanya ibaratnya keputusan sekali dalam seumur hidupmu. Dan itu keputusan yang sangat besar, harus dipikirkan lagi apakah itu benar dari hati kamu, apakah itu benar-benar harus sepenuh hati lah, nggak cuma karena mentang-mentang aduh boleh. Iya. Jadi pokoknya harus benar-benar dipikirkan. Iya, harus benar-benar sebulat-bulatnya hati, dan memang hati kamu itu ada. Di hati kamu bilang sendiri, ini jodoh aku. Dengan orang ini aku mau menjalankan hidupku sampai mati lah. Sampai mati. Iya. Dan perasaan itu sama partner aku itu ada. Jadi nggak ada keraguan lagi, nggak ada aduh gimana ya, aduh gimana. Memang harus perasaan itu harus kuat, dan keputusannya itu harus benar-benar bulat. Karena ya kita kan maunya cuma nikah sekali doang seumur hidup, ya nggak? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Iya. Terus gimana tuh kamu meyakinkan suami kamu? Iya, dengan agama kamu, kultur kamu, pastinya kan itu banyak sekali yang dijelaskan dan lain sebagainya ke dia. Iya, pastilah. Itu juga salah satu hal yang susah sebenarnya. Pertama kita harus meyakinkan partner kita dengan perbedaan budaya yang kita punya, perbedaan budaya, perbedaan agama. Yang paling susah itu perbedaan agama kita. Awal-awal saya selalu bilang sama partner saya, kalau kamu mau bersama aku, ya aku nggak maksa kamu untuk masuk ke agamaku, tapi aku punya agamaku, dan aku mau kalau aku punya pasangan dalam hidup itu seagama dengan aku. Ya, itu kan memang prinsip kita. Dan ya alhamdulillah dia mau menghargai itu. Dia mau convert ke agamaku. Alhamdulillah bisa membawa orang lain ke dalam agama kita, dan itu bisa lebih gampang. Walaupun susah, tapi harus kita ngajarin dari awal. Walaupun itu juga susah sih sebenarnya. Itu memang keputusan yang sangat susah banget ya. Sangat susah banget, tapi kita harus bisa menjalaninya. Karena itu juga ada pertanggungjawabannya kan, aku tahu itu, makanya harus bisa meyakinkan juga sama pasangan kita. Kalau kita nggak maksain, kalau kamu mau sama aku itu jalanku, kalau enggak ya sudah. Ya sudah gitu. Maksudnya sudah ke jalan kita masing-masing. Karena kita nggak mau saling memaksakan. Iya, kan? jadi dari awal kita udah tegas, jelasin, udah ditegasin bagaimana kedepannya gitu ya. Iya. Ya, terus sekarang kan kamu udah berkeluarga, udah punya anak satu. Alhamdulillah. Jalan anak kedua. Alhamdulillah. Bagaimana itu menghabiskan waktunya dengan mereka? Menikah itu juga kan nggak gampang juga langsung memutuskan untuk punya anak, apalagi sama orang sini yang
mereka itu susah, pengennya kerja dulu, pengennya senang-senang dulu, pengennya jalan-jalan dulu. Alasannya punya anak di sini tuh kan mahal. Tapi ya itu juga sih harus ada komitmen dari pasangan kita masing-masing. Kalau misalnya mau punya anak di sini gimana, harus mainkan dari awal. Bagaimana dengan karir aku, kan di sini lebih dilihatnya kalau wanita itu juga harus bekerja kan. Dan untuk punya anak itu kan harus dipikirkan lagi, apakah tahun ini, apa tahun depan, apakah tujuan aku dulu yang jalan, apa sambil berjalan, itu kan beda juga. Itu juga suatu keputusan yang dari awal harus kita omongin bareng-bareng. Ya terus gimana itu Des? Kamu menjalaninya di sini kan kamu tanpa orang tua, jadi suka dukanya seperti apa gitu? Pas pertama kamu hamil pastinya kan kamu ngalamin tuh yang namanya nyidam kalau bahasa Indonesia. Betul. Itu kan pastinya tuh susah ya, banyak sedih. Itu gimana itu kamu? Nyidam, aduh ya, gak setiap kehamilan juga selalu berjalan dengan baik kan. Kalau kehamilanmu berjalan dengan baik, semuanya baik-baik saja, nggak ada keluhan apapun, pengennya cuma makan terus, itu oke. Tapi pas kehamilan aku itu nggak seperti itu. Pas kehamilanku, pas awal-awal aku harus berjuang karena banyak mual-mual, muntah, ngidam juga ada, tetapi karena di sini susah kan, bukannya itu susah makan. Kita aja untuk berjuang untuk diri kita sendiri supaya bisa makan aja itu susah, apalagi ngidam yang macam-macam itu rasanya. Dan di sini itu kan susahnya nyari makanan yang pas sama lidah kita, karena ngidamnya juga pasti ya. Kalau aku ngidamnya makanan Indo sih dari awal. Oh my god. Nah kan di sini nggak ada kayak di Indo tukang bakso lewat, tukang batagor lewat, somai lewat. Dan ya mendekati. Kadang-kadang ya pas awal-awal kehamilan itu nggak gampang untukku, karena aku muntah-muntah, mual-mual, gak bisa makan, harus sampai masuk rumah sakit. Dan kita sendiri, cuma ada suami kita, dan suami kita juga harus kerja, dia nggak bisa selalu menemani kita 24 jam. Terus yang lebih berharga itu lagi di sini teman-teman kita sih, yang selalu support kita. Kadang kalau misalnya kita nggak bisa masak, kita nanya ke teman kita, tolong masakin ini dong, aku ngidam batagor atau ngidam somai, aduh pengen ini, kalau ada waktu tolong masakin, kalau nggak main ke rumah masakin aku makan. Itu tuh udah seneng banget gitu. Kalau aku bisa masak sendiri oke, tapi karena aku sendiri muntah-muntah, mual-mual, nggak bisa lihat dapur, nggak bisa mikirin makanan, tapi pengen makan itu ya. Siapa lagi kalau bukan teman-teman kita yang deket sama kita untuk nolongin, ya kan? Dan ya dukanya itu jauh dari orang tua. Alhamdulillah banyak teman-teman yang selalu support, yang selalu bantuin kita. Jadi bisa jelasin dong proses masa-masa melahirkan di Jerman itu seperti apa? Apa ribet kah seperti di Indonesia, atau dibilang ribet enggak sih? Masalahnya kalau di sini kan semua pertama kan dari asuransi dulu. Kalau di Jerman kita udah punya asuransi, semuanya dibayarin. Terus selama kehamilan kita juga harus punya bidan sendiri. Jadi di sini tuh kalau mau melahirkan beberapa bulan sebelumnya udah cari bidan untuk tanggal ini. Sebelum dan setelah melahirkan, biasanya mereka itu lebih ke yang setelah melahirkan. Sebelum melahirkan kan masih ada dokter kandungan, dan di dokter kandungan juga suka ada bidan. Dan baiknya juga kalau udah dapat dari awal bidannya, kalau kita ada keluhan apa-apa bisa nanya. Selain ke dokter bisa juga ke bidannya. Dan susah juga nyari bidan kan. Jadi jarang banget bidan. Proses pembelian rumah sakit kita juga harus daftar dulu. Misalnya udah minggu-minggu di atas minggu 32 itu kita harus daftar ke rumah sakit mana yang akan kita tuju kalau kita mau melahirkan. Tapi intinya sih semua rumah sakit bakal nerima ibu-ibu yang melahirkan, karena mereka dilarang menolak
Kalau misalnya aku mau ke rumah sakit yang paling deket, padahal aku daftarnya ke rumah sakit yang setengah jam dari rumah, tapi 5 menit dari rumah juga ada rumah sakit. Kalau misalnya aku mau ke sana, itu juga boleh, walaupun kita nggak daftar ke sana. Itu kan tadi sudah tentang melahirkannya. Sekarang proses setelah melahirkannya bagaimana? Iya, proses setelah melahirkannya ya Membesarkan anak. membesarkan anak. Ya itu dia gunanya bidan, karena kita sebelum melahirkan harus udah punya bidan. Jadi si bidan itu datang tiap hari ke rumah kita, ngecek bayi, berat badan bayi, apa dia sehat apa enggak, apa bayi ini naik berat badannya apa turun, terus bagaimana cara kita menyusui yang benar, bagaimana cara kita menyusui baby atau enggak kita memompa susu si baby itu, caranya taruh di kulkas apa gimana lah. Oke, kita baca dari buku bisa, tapi dengerin langsung dari orang yang profesional, yang udah terlatih, yang udah terdidik itu lebih baik. Iya. Jadi di sini tuh untuk anak masih balita ya, maunya di bawah 5 tahun, secepatnya atau sejak masih ada di kandungan, jadi secepatnya daftarin ke Harus udah didaftarin, karena itu susah di sini tuh nyari semuanya sekolah susah untuk di anak. sini, nyari bidan, nyari TK, nyari TK. rumah sakit, susah di sini. Iya. Kurang semuanya, orang-orangnya kurang. Jadi semuanya tuh harus sudah direncanakan Harus, dari awal-awal. Harus dari anak sebelum lahir pun udah harus daftarin ke Iya. playgroup misalnya. Ya, Iya, gitu. Untuk orang tua yang bekerja atau mereka yang punya karir gitu ya. Jadi mereka nggak 100% di kerjaan. Jadi di sini di Jerman itu ada yang namanya Elternzeit. Jadi khusus cuti. Jadi cuti kalau orang Indonesianya. Cuti orang tua. Jadi bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa juga dua-duanya. Iya. Jadi di sini berapa? 1 tahun ya? Rata-rata setahun. Ya, coba bisa jelasin Boleh. bagaimana di kamu? Ya, untungnya bagusnya sosial di sini itu bagus ya. Jadi rata-rata orang Jerman kalau dia yang berkarir bisa ngambil cuti setelah melahirkan itu bisa sampai setahun. Tapi bisa juga sampai 3 tahun. Tapi dapat uang bulannya lebih dikit. Jadi di setengahnya lah. Kalau 2 tahun berarti setengahnya, kalau mau 3 tahun berarti di setengahin lagi gitu. Iya, jadi di sini kalau di Jerman kalau kalian ngambil cuti hamil atau melahirkan, kalian tetap digaji walaupun kalian nggak kekerjaan. Iya. Jadi nggak tuh enaknya, nggak 100%, 75 ya, 75%, ya sekitar segitu. Jadi kita tetap punya pemasukan gitu, Punya walaupun kita di pemasukan. rumah. Dapat uang anak, Iya. dapat uang apa tanggung apa sih tadi? Anak Cuti. dapat uang cuti, uang anak. Dan dan papanya juga bisa ngambil cuti anak. Dan jadi bisa dua-duanya, jadi dari Bisa papa dua-duanya. jadi ibu. Gitu di sini tuh enaknya seperti itu. Enaknya begitu. Cuman jauhnya ya itu, kita jauh dari orang tua jauh kita dari ya. orang tua ya justru itu makanya jauh dari orang tua, karena nggak ada yang merawat, nggak segampang itu nyari babysitter kayak di Iya. Indo. Jadi kebijakan pemerintah Jerman lebih bagus lah. Ya. Selain itu di Jerman juga kalau untuk mereka-mereka yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, mereka juga ekstra dapat Zuschläge. Jadi ada tambahan gitu dari pemerintah. Kalau mereka punya wohnung, mempunyai apartemen, membangun rumah dan lain sebagainya. Menjadi milik pribadi sendiri. Pribadi gitu Punya ya. rumah Makanya pribadi. kita Desi bisa menjelaskannya seperti apa karena dia sendiri yang ngalamin ya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari dia. Ya kalau di Jerman itu, kalau misalnya kita udah berkeluarga, kita mau beli properti, entah itu apartemen, entah itu rumah, itu kalau kita udah punya anak bakal dapat tunjangan lagi. Tunjangan. Iya, dapat tunjangan lagi. Tapi itu ada sumenya masing-masing sih. Kalau misalnya dua-duanya gajinya terlalu besar, nggak dapat. Tapi kalau misalnya yang satu ada sumenya sendiri, di mana pemerintah Jerman mau ngasih tunjangan untuk anak-anak sih. Jadi berapa tuh kira-kira? Jadi tergantung ya, mungkin tergantung berapa gaji suaminya atau istrinya gitu. Iya. Nanti Dan kan berapa akan anak. berapa anaknya. Dan itu
Dawet. Dan itu lamanya selama 12 tahun kurang lebih atau gimana itu? Iya. Jadi kalau misalnya kita udah punya anak, terus kita mau beli rumah, mau bangun rumah, apa mau bangun apartemen, apa beli apartemen, yang penting itu milik sendiri, dapat tunjangan lagi dari pemerintah, namanya Kinderbauzuschlag. Besarnya itu rata-rata per anak 12.000 euro. 12.000 euro Per tahun selama 12 tahun. Gimana dong? Selain ada uang anak, ada uang tunjangan bangun rumah untuk anak-anak kalau punya anak, ya tunjangan cuti, tunjangan ibu juga, tunjangan ada. ibu juga, betul. Dikumpulin tiap bulan berapa tuh? Banyak kan? Dan itu nggak Anaknya ada pajak. dan tergantung berapa anaknya juga. Semakin banyak anaknya, semakin banyak tunjangannya. Tahu nggak kenapa? Jadi nggak usah kerja Iya. ya. Tahu nggak kenapa program kayak gini? Karena kan makin lama gak banyak anak-anak lagi di sini kan. Pemerintah sangat mendukung program punya anak karena untuk melanjutkan generasi penerus di sini. Ya kan? Kebanyakan orang Jerman tuh anaknya sedikit ya, mungkin satu, Ada yang sedikit. ada dua, karena yang ada punya anak. Jadi Ada yang punya anjing doang, iya, ada yang punya kucing doang. Jadi pemerintah sangat Jerman tuh disayangkan. ayo punya anak yang banyak, nanti kita bayar semuanya. Ya karena semakin banyak anak untuk generasi penerus. Kalau kita nanti udah Tua gitu ya. udah tua, udah pensiun, siapa yang bayarin? Iya, Kan harus mereka. ada generasi penerus. Kan kalau misalnya nggak ada generasi penerus, berarti kita nggak dapat uang, Iya. nggak dapat uang pensiunan. Ya, jadi kita terakhir ya. Iya, terakhir. Jadi kita terakhir ini mau ngomongin suka dukanya. Dukanya kan udah. Sekarang sukanya. Iya. Sukanya gimana? Sukanya kalau udah punya anak ya seneng lah. Seneng lah. Ya walaupun anak itu susah cara merawatnya. Aku nggak bilang susah sih. Enggak susah. Kan anak sendiri. Ya senangnya udah punya anak, ada sesuatu yang selalu sama kita gitu. Kita ngeliat anak kita bahagia. Jadi dukanya banyak. Setelah kita lihat anak kita lagi, Senang ya. senang banget, Bahagia gitu. Maaf. Ya selain itu sukanya juga karena di sini sosialnya bagus ya. Seperti yang udah tadi kita ceritain, kalau banyak tunjangan dari pemerintah itu sukanya. Jadi kita tuh nggak bakal kesusahan, maunya dalam segi materi gitu, kita tuh nggak bakal sampai kelaparan atau nggak makan. Di sini di Jerman tuh nggak sama sekali. Dan memang semua alat-alat anak, semua kebutuhan anak itu memang mahal. Kalau beli yang baru mahal. Tapi karena di sini orang-orang Jerman tuh suka memanfaatkan sharing. Jadi mereka nggak ngebuang barang-barang itu. Mereka itu bakal merawat benda-benda untuk anak-anak, mulai dari baju, stroller, apalah itu, mereka bakal dijual lagi. Kalau mereka beli yang baru, mereka jual lagi. Kalau nggak, mereka kasih lagi ke orang-orang. Jadi masalah. Ya banyak orang yang bilang punya anak memang mahal sih. Tapi kalau kita bisa menyiasatinya, kenapa enggak? Buang-buang duit. Iya. Terus sukanya lagi banyak fasilitas untuk ibu dan anak. Kalau selama kita cuti setahun tuh banyak penawaran-penawaran kayak cafe mama. Jadi kita ketemu sama mama-mama yang lain sambil kenalan. Terus banyak kayak grup balita, grup bayi-bayi. Karena kan di sini nggak ngobrol sama tetangga ya. Mau keluar mau ngobrol sama tetangga. Enggak. Di sini ada grup ibu-ibu untuk sama anak-anak. Selain cafe mama juga grup balita atau grup masih bayi-bayi. Kinder travel gitu ya. Ya, kinder travel untuk sharing. Anakku begini loh. Kali aja kita sering bagi sharing tips-tips juga. Keren ya. Ya, jadi kita nggak ngerasa sendiri gitu. Selalu ada aja. Kalau nggak ketemu teman-teman kita juga. Iya. Iya. Karena setahun itu lumayan lama tapi lumayan cepet juga. Kita udah setahun aja. Kalau aku udah kerja mungkin udah kerja lagi. Iya. Ya sekarang tipsnya apa? Jadi kamu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau kamu sampaikan. Untuk tips-tipsnya untuk yang mau berkeluarga, apalagi
sama orang sini memang perbedaan itu ada, memang perbedaan itu sangat banyak dan sangat besar. Pertama memang harus komunikasi, jalani komunikasi sama suami, sama partner kita, apapun yang ada di pikiran kita, kalau ada masalah apa-apa diomongkan baik-baik gitu. Karena kita ya banyak sekali lah beda pemikiran. Kalau orang sini kan mikirnya simpel, sedangkan kita kadang masih suka malu merasakan apa sih, mengutarakan perasaan sendiri gitu ya. Iya, kalaupun kita ngerasa kesusahan, kita ngerasa semuanya ini aku sendiri ini berat, bilang sama suami, partner kita, bilang ini aku butuh kamu untuk kerjain ini, aku butuh kamu untuk jagain anak walaupun cuma sebentar, walaupun itu cuma sejam 2 jam. Jadi komunikasi, jangan malu-malu. Kalau ada masalah langsung diomongin. Oh gitu ya. Emang susah ngomongnya. Prakteknya juga susah. Karena itu memang butuh latihan juga. Ya kan? Karena nggak semua bisa kita simpan sendiri. Memang kadang ada satu hal yang untuk jadi kita aja. Tapi nggak boleh sepenuhnya di kita. Kalau itu bisa dibicarakan, diomongin, dan kita harus selalu teguh sama pendirian kita. Kalau misalnya kita punya budaya kita pertahankan, jangan malah kita yang ikut mereka ke bawah arus mereka. Emang susah sih, karena memang susah banget perbedaan budaya sama keluarganya. Kalau kumpul-kumpul mereka banyak minum atau apa, kita harus pandai menolak. Kalau enggak ya enggak, kalau iya oke. Tunjukkan budaya kita yang sebenarnya. Tapi tetap dengan cara yang sopan, dengan cara yang hormat, dengan kata-kata yang baik gitu. Iya teman-teman, itu aja ya video dari kita. Semoga itu bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Desti ceritain, pengalamannya dia. Dan ya kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, dan insya Allah kita atau aku Desti nanti akan membalasnya satu persatu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.